Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah statistik, maka pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa topik. Yang pertama yakni tentang tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, rata-rata, median, dan modus. Dan yang ketiga adalah perluasan median yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Distribusi frekuensi. Yang dimaksud dengan distribusi frekuensi adalah rangkaian data angka menurut kuantitas dan atau kualitasnya. Rangkaian data menurut kuantitas disebut dengan frekuensi kuantitatif. Sebaliknya, data yang disusun menurut kualitas disebut dengan distribusi frekuensi kualitatif. Selanjutnya yakni cara untuk menentukan distribusi frekuensi. Yang pertama adalah dengan menentukan rentang. Rumus untuk menentukan rentang adalah nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Selanjutnya adalah dengan menentukan banyaknya kelas. Rumus untuk menentukan banyaknya kelas adalah kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n, di mana n ini adalah banyaknya data yang kita miliki. Yang ketiga adalah menentukan panjang kelas interval, di mana rumus untuk menentukan panjang kelas interval adalah kelas interval sama dengan rentang dibagi dengan banyaknya kelas. Kemudian yang keempat adalah menghitung frekuensi dengan sistem tali. Selanjutnya, contoh soal mengenai distribusi frekuensi. Diketahui bahwa berikut adalah data usia dari mahasiswa jurusan Administrasi Niaga 2023-2024 Politeknik Negeri Malang. Soalnya adalah, buatlah distribusi frekuensi dari data tersebut. Maka untuk langkah-langkah dalam menentukan distribusi frekuensi, yang pertama adalah menentukan rentang. Sedangkan untuk menentukan rentang, kita perlu mencari nilai maksimal dan nilai minimal dari data tersebut. Maka, dari data usia mahasiswa yang kita miliki ini, dapat diketahui bahwa nilai maksimalnya adalah 21 dan nilai minimalnya adalah 17. Dari kedua data tersebut, yakni data nilai minimum dan nilai maksimal, dapat kita tentukan rentangnya. Maka rumus rentang sama dengan nilai maksimum yakni 21 dikurangi dengan nilai minimum yakni 17, dihasilkanlah 4. Selanjutnya, diketahui bahwa banyak data yang kita miliki ini adalah 50, maka dapatlah kita tentukan untuk banyak kelas. Rumusnya adalah kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50 sama dengan 6,6, di mana 50 ini didapat dari banyaknya data yang kita miliki. Maka dapat disimpulkan bahwa banyaknya kelas bisa 5, 6, atau 7. Dikarenakan diketahui sebelumnya bahwa banyak kelas bisa 5, 6, atau 7, maka dapat kita tentukan panjang kelas interval. Yang pertama adalah panjang kelas interval, di mana banyak kelasnya adalah 5. Maka rumusnya adalah kelas interval sama dengan
rentangnya adalah 4 dibagi dengan banyak kelasnya adalah 5, dihasilkan 0,8. Yang kedua adalah di mana banyak kelas adalah 6. Maka rumusnya adalah kelas interval sama dengan rentang kelasnya adalah 4 dibagi dengan banyak kelasnya adalah 6, dihasilkan 0,666 dan dibulatkan menjadi 0,7. Yang ketiga yakni kelas interval di mana banyak kelas adalah 7. Rumusnya adalah kelas interval sama dengan rentang kelasnya 4 dibagi dengan banyak kelasnya 7, maka dihasilkan 0,571 dan dibulatkan menjadi 0,6. Maka dengan cara coba-coba dapat kita distribusikan sebagai berikut ini. Yang pertama adalah kita akan mencoba menggunakan data pertama di mana banyak kelas adalah 5 dan panjang kelas interval adalah 0,8. Kita cek di sini untuk kelas yang pertama di mana batas bawahnya ini adalah 17,0, maka telah sesuai dengan nilai minimum dari data yang kita miliki. Kemudian kita cek pada kelas interval terakhir yakni pada kelas interval ke-5 di mana batas atasnya adalah 20,9, sedangkan untuk nilai maksimum dari data yang kita miliki adalah 21, maka data pada percobaan pertama ini tidak memenuhi syarat. Selanjutnya kita coba untuk percobaan data yang kedua, yakni di mana banyak kelas adalah 6 dan panjang kelas interval adalah 0,7. Kita cek pada kelas yang pertama di mana batas bawahnya adalah 17,0, maka telah sesuai dengan nilai minimum dari data yang kita miliki. Selanjutnya kita cek pada kelas yang terakhir yakni kelas 6, batas bawahnya adalah 21,1, sedangkan menurut data yang kita miliki kita memiliki nilai maksimum 21, maka telah sesuai. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa yang memenuhi syarat adalah yang banyak kelasnya adalah 6 dan kelas intervalnya adalah 0,7. Selanjutnya adalah menghitung frekuensi dengan sistem Daly, dan ini adalah hasilnya. Untuk rentang usia kita dapatkan dari data yang kita dapatkan sebelumnya, yakni data percobaan yang kedua, di mana banyak kelasnya ini adalah 6 dan panjang kelas intervalnya adalah 0,7. Sedangkan untuk frekuensi ini kita dapat dari menghitung dari data yang kita miliki. Semisal untuk yang kelas pertama di mana rentang usianya adalah 17,0 sampai 17,6, maka dapat kita cari pada data yang kita miliki yang memenuhi syarat terkait dengan rentang tersebut adalah usia 17 tahun, maka akan kita cari ada berapa usia 17 tahun dalam data yang kita miliki. Nah, setelah kita lihat hanya ada satu data 17 tahun, maka pada kolom frekuensi kelas pertama dapat kita tuliskan angka 1. Selanjutnya adalah pada kelas kedua di mana rentang usianya adalah 17,7 sampai 18,3. Kita akan cari pada data yang kita miliki mengenai rentang usia tersebut, dan yang memenuhi syarat adalah pada usia 18 tahun. Maka akan kita cari dan kita hitung ada berapa usia 18 tahun pada data yang kita miliki. Nah, setelah kita lihat di sini ada 10 data yang berusia 18 tahun, maka pada kolom frekuensi pada kelas kedua dapat kita tuliskan angka 10. Begitu pula untuk selanjutnya. Dan untuk jumlah frekuensi ini haruslah sama dengan jumlah data yang kita miliki.
Untuk materi selanjutnya yakni tentang min. Min atau rata-rata ini rumusnya adalah jumlah dari perkalian frekuensi dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Ini untuk data kelompok. Sedangkan untuk data tunggal, rumusnya adalah jumlah dari seluruh data yang kita miliki dibagi dengan 2. Kemudian yang kedua adalah median. Median atau nilai tengah ini rumusnya adalah batas bawah sesungguhnya ditambah dengan panjang kelas interval dikali dengan setengah dari data dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi median. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul atau yang paling banyak muncul. Rumus modus ini adalah batas bawah sesungguhnya ditambah panjang kelas interval dikali S1 dibagi S1 ditambah S2, di mana S1 ini adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya, sedangkan S2 ini adalah selisih dari frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. Dan yang ketiga ini ada materi tentang perluasan median. Yang pertama ada kuartil, dan untuk mencari kuartil kita perlu mencari kelasnya terlebih dahulu. Untuk mencari kelas kuartil ini rumusnya adalah kelas sama dengan I dikali N dibagi 4, di mana I adalah kelas yang kita cari dan N adalah banyak data yang kita miliki. Kemudian untuk rumus kuartil sendiri ini adalah batas bawah kelas ditambah dengan panjang kelas interval dikali dengan selisih dari kelas dan frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil. Yang kedua adalah desil. Untuk mencari desil kita perlu mencari kelasnya terlebih dahulu, dimana rumus kelas ini adalah I dikali N dibagi 10. Kemudian untuk rumus desil sendiri ini adalah batas bawah sesungguhnya atau batas bawah kelas ditambah panjang kelas interval dikali selisih dari kelas dan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi desil. Kemudian untuk yang ketiga adalah persentil. Untuk mencari persentil kita perlu mencari kelasnya terlebih dahulu. Rumus kelas sama dengan I dikali N dibagi 100, di mana I adalah kelas yang kita cari dan N adalah jumlah data yang kita miliki. Kemudian rumus persentil sendiri adalah batas bawah kelas ditambah panjang kelas interval dikali selisih dari kelas dan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi persentil. Selanjutnya ini adalah contoh soal. Berikut data usia mahasiswa jurusan Administrasi Niaga 2023-2024 Politeknik Negeri Malang. Berdasarkan data di atas, tentukan min, median, modus, kuartil 3, dan persentil 12. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita perlu mencari hal-hal berikut ini agar lebih mudah. Yang pertama, kita akan mencari nilai tengah dari setiap rentang kelas. Caranya adalah dengan menjumlahkan batas atas dan batas bawah, kemudian dibagi dengan 2. Misal pada kelas pertama di mana rentang usianya adalah 17,0 sampai 17,6. Maka untuk mencari nilai tengahnya adalah dengan menjumlahkan 17,0 ditambah 17,6 kemudian dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 17,3. Untuk kelas yang kedua, maka kita menjumlahkan 17,7 ditambah 18,3 kemudian dibagi 2 dan dihasilkanlah
18. Untuk kelas yang ketiga, yakni 18,4 ditambah 19,0 kemudian dibagi 2 sama dengan 18,7. Untuk kelas yang keempat, maka 19,1 ditambah 19,7 dibagi 2 sama dengan 19,4. Untuk kelas yang kelima, 19,8 ditambah dengan 20,4 dibagi 2 sama dengan 20,1. Untuk kelas yang keenam, maka 20,5 ditambah 21,1 dibagi 2 sama dengan 20,8. Selanjutnya kita akan mencari perkalian dari frekuensi dengan nilai tengah. Untuk kelas yang pertama, di mana frekuensinya adalah 1 dan nilai tengahnya adalah 17,3, maka kita kali keduanya dan dihasilkanlah 17,3. Untuk kelas kedua, di mana frekuensinya adalah 10 dan nilai tengahnya adalah 18, maka kita kalikan keduanya dan dihasilkanlah 180. Begitu pula dengan yang seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif ini adalah jumlah kumulatif dari frekuensi dari kelas awal hingga kelas tertentu. Frekuensi kumulatif ini didapat dari frekuensi ditambah dengan frekuensi sebelumnya. Nah, ini adalah gabungan dari kolom-kolom yang kita hitung dan kita cari sebelumnya. Akan kita gabung dan kita buat seperti tabel ini. Karena kita telah membuat tabel tersebut, maka selanjutnya kita bisa mulai untuk menghitung min atau rata-rata, median, dan modus. Nah, untuk yang pertama adalah min atau rata-rata. Rumusnya adalah jumlah dari perkalian frekuensi dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Maka 944,1 dibagi dengan 50, hasilnya adalah 18,88. Selanjutnya adalah median. Letak median ini adalah jumlah data yang kita miliki dibagi dengan 2 sama dengan 25, maka letaknya adalah di kelas 3. Untuk rumus median adalah batas bawah sesungguhnya ditambah dengan panjang kelas interval dikali dengan setengah dari data yang kita peroleh, data yang kita miliki, dikurangi dengan frekuensi kumulatif, kemudian dibagi dengan frekuensi median, maka hasilnya adalah 18,294. Selanjutnya adalah modus. Rumus modus adalah batas bawah sesungguhnya ditambah dengan panjang kelas interval dikali dengan S1, yakni selisih dari frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya, dibagi dengan S1 ditambah S2, di mana S2 ini adalah selisih dari frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. Maka hasilnya adalah 18,173. Selanjutnya adalah mencari kuartil 3. Pertama kita perlu untuk mencari kelas kuartil dulu. Maka rumusnya adalah kelas kuartil 3 sama dengan 3 dikali N, di mana N ini adalah jumlah data yang kita miliki, yakni 50 dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 37,5 dan dibulatkan menjadi 38. Maka kelas kuartil 3 ini berada pada 18,4 sampai 19,0.
Selanjutnya adalah batas bawah sesungguhnya, didapat dari batas bawah yakni 18,4 dikurangi 0,5 sama dengan 17,9. Lalu untuk panjang kelas interval sama dengan 0,7, frekuensi kumulatifnya 11 dan frekuensi kuartilnya adalah 27. Maka akan kita masukkan dalam rumus, yakni kuartil 3 sama dengan batas bawah sesungguhnya, yakni 17,9 ditambah panjang kelas intervalnya 0,7 dikali dengan selisih kelasnya 38 dikurangi frekuensi kumulatifnya 11 dibagi dengan frekuensi kuartil, maka hasilnya adalah 18,6 dan dibulatkan menjadi 19. Dalam hal ini memiliki arti bahwa 75% dari 50 mahasiswa umurnya adalah maksimal 19 tahun. Sedangkan 25% dari 50 mahasiswa ini umurnya adalah minimal 19 tahun. Kemudian selanjutnya adalah persentil 12. Kita perlu untuk mencari kelasnya terlebih dahulu. Rumusnya adalah kelas persentil 12 sama dengan 12 dikali dengan N, yakni jumlah data yang kita miliki adalah 50 dibagi dengan 100 sama dengan 6. Maka kelas persentil 12 ini berada pada 17,7 sampai 18,3. Selanjutnya adalah batas bawah kelas, yakni dihasilkan dari batas bawah kelas dikurangi 0,5 sama dengan 17,2. Kemudian untuk panjang kelas intervalnya adalah 0,7, frekuensi kumulatifnya adalah 1, dan frekuensi persentilnya adalah 10. Maka dapat kita masukkan dalam rumus persentil 12 sama dengan batas bawah kelasnya 17,2 ditambah panjang kelas intervalnya 0,7 dikali dengan selisih kelasnya 6 dan frekuensi kumulatifnya adalah 1, kemudian dibagi dengan frekuensi persentilnya adalah 10, maka sama dengan 17,55 dibulatkan menjadi 18. Maka dapat kita artikan bahwa 12% dari 50 mahasiswa umurnya adalah maksimal 18 tahun dan 88% dari 50 mahasiswa ini umurnya adalah minimal 18 tahun. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.